إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Pemirsa Nurwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur kita diberikan kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai masalah istighfar. Istighfar itu kalau kita artikan secara bahasa Indonesia artinya mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Itu pengertian istighfar kalau kita artikan secara bahasa Indonesia. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, baik dosa yang kecil maupun yang besar, oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni. Amin ya rabbal alamin. Adapun hikmah daripada istighfar itu sangat luar biasa ya. Di samping dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama hikmah daripada istighfar itu orang yang rajin baca istighfar, pertama ya, itu usahanya lancar, usahanya itu lancar. Itu yang pertama, lancar, berkah. Dan yang kedua, orang yang tidak punya anak-anak, dia baca istighfar itu rajin, insya Allah Allah kasih anak. Dan yang ketiga, orang yang bercocok tanam ataupun bertani, terus pertaniannya itu tidak menghasilkan, dia rajin baca istighfar, insya Allah pertaniannya itu berkah, insya Allah. Nah, ini ada cerita unik mengenai masalah istighfar ya. Ini ada kaitannya sama waliun min auliyaillah yang dari Madura, yaitu Syekh Khalil Bangkalan Madura. Beliau ini termasuk maha guru daripada ulama-ulama Nusantara. Murid beliau diantaranya yang paling terkenal yaitu Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri pondok pesantren Tebu Ireng. Jadi ada riwayat ataupun ada alkisah, suatu ketika Syekh Khalil kedatangan 3 tamu sekaligus ya, 3 tamu sekaligus. Nah, ini tamu yang datang kepada Syekh Khalil ini punya hajat masing-masing. Setelah berhadapan dengan beliau, satu persatu tamu tersebut beliau panggil ya. Yang pertama beliau panggil tuh tamu. Itu tamu ditanya sama Syekh Khalil, "Kamu dari mana?" Akhirnya itu tamu jawab, "Dari Anu." Kata Syekh Khalil, "Punya hajat apa datang ke sini? Ataupun punya niat apa, punya tujuan apa?" Itu tamu jawab, "Begini Kiai, saya usaha. Cuma dari sekian lama saya usaha, itu usaha saya itu tidak menghasilkan. Artinya apalagi untung, modalnya saja habis. Nah, itu bagaimana solusinya Pak Kiai?" Lantas Syekh Khalil jawab, "Rajin-rajin baca istighfar." Rajin-rajin baca istighfar. Beres tuh tamu yang pertama, mundur. Akhirnya tamu yang kedua dipanggil sama Syekh Khalil. Kata Syekh Khalil, "Terus kamu dari mana dan tujuannya juga apa?" Itu tamu bilang, "Begini Pak Kiai, saya nikah sudah 18 tahun.
sudah 18 tahun saya nikah, cuma saya belum punya anak. Itu bagaimana pakai solusinya? Kata Syekh Khalil, rajin-rajin baca istighfar. Beres itu tamu yang kedua, singkat saja lah. Akhirnya tamu yang ketiga, setelah berhadapan sama beliau tanya, kalau kamu tujuannya apa? Itu tamu bilang sama Syekh Khalil, saya ini bercocok tanam Pak Kiai ya. Cuma hasil cocok tanam saya ataupun hasil tani saya itu kurang menghasilkan. Artinya gabung mulu, ambrang mulu. Itu bagaimana tuh Pak Kiai? Kata Syekh Khalil, rajin-rajin istighfar. Berarti bisa kita ambil kesimpulan, menurut beliau ini istighfar itu, yaitu tadi hikmahnya itu. Yang pertama diantaranya itu usaha lancar, yang nggak punya anak cepat punya anak, dan yang bercocok tanam insya Allah hasil tanamannya berkah. Beliau kutip ya, ayat istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Itu ternyata ucapan beliau itu bukan hisapan jempol semata ataupun bukan akal-akalan saja, tapi berdasarkan Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan istighfar ya. Sekali lagi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil kita, hajat kita diqabul sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekelumit mengenai masalah keutamaan daripada istighfar. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.